Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar Unity. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian Unity VR lagi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bagian mana cara perpindahan scene dan bagaimana sih caranya membuat tampilan UI di dalam dunia virtual reality. Maka dari itu, selamat menyaksikan video saya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat pergantian scene terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pergantian scene di virtual reality ini bisa kita trigger menggunakan button ya teman-teman. Nah, button ini nantinya akan berperan sebagai trigger. Ketika kita mengklik button tersebut, maka kita akan pindah ke scene berikutnya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali trigger yang dapat kita buat supaya kita dapat mengganti perpindahan scene ya teman-teman. Misal kita bisa memakai collider ataupun button itu sendiri. Nah, oke, kita akan mulai aja ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke project VR Unity-nya. Di sini kita memiliki dua sampel scene-nya. Yang pertama yaitu start, kemudian yang kedua main. Nah, yang kita mau yaitu kita akan mulai start ini di scene pembuka awal. Nantinya jika kita klik tombol start pada lingkungan di scene start ini, kita akan berpindah ke lingkungan virtual mainnya. Oke, maka dari itu kita langsung buat aja ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di sini, kita coba play dulu. Oke, kita tunggu. Nah, sini sudah masih kosongan ya teman-teman. Nah, nantinya kita rencananya mau bikin UI-nya di sini. UI plus button gitu ya teman-teman. Kita langsung aja mulai. Yang pertama kita klik kanan, kemudian ke UI XR dulu ya teman-teman, supaya kalau UI biasa ini nantinya tidak dapat kita interaksikan dengan VR device-nya. Maka dari itu kita ke XR dulu, kemudian ke UI canvas. Nah, di sini terdapat ukurannya, kita bisa kecilin, bisa kita atur posisinya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, teman-teman bisa ubah modenya ke bagian ini supaya bisa melihat bagian UI-nya ya teman-teman. Masih terlalu besar, kita kecilin lagi. Terus kita majuin sini, angkat. Oke, nah teman-teman untuk menggerakkannya teman-teman bisa klik mouse tengahnya, kemudian bisa klik shift. Menggerakkan seperti ini bisa klik kanan pada mouse. Nah, mungkin seperti ini, kita klik kanvasnya ini, kemudian klik kanan lagi supaya nanti menjadi child dari kanvasnya itu sendiri. Nah, saat ini kita masuk ke UI canvas. Nah, kemudian kita akan memasukkan button. Nah, sudah termasuk di scene kita ya teman-teman. Karena terlalu besar, kita bisa kecilin dulu, misal 20 ukurannya 5 ya, coba 5, coba besar ini. Coba kita play dulu. Nah, buttonnya di sebelah. Oh, masih terlalu besar ya teman-teman, kita bisa kecilin. Sebenarnya kita akan ke kanvasnya lagi supaya bisa ngedit bagian UI-nya. Kita rotasi aja supaya bisa langsung pas di depan VR-nya dan VR headsetnya. Kita bisa geser ke kiri seperti ini, ke sini. Karena tadi terlalu besar, kita kecilin lagi ya teman-teman, kecilin sampai segini kira-kira. Nah, seperti ini.
Kalau buttonnya terlalu besar kita bisa kecilin lagi ya teman-teman, kira-kira dua, widthnya 1, 2, widthnya 3, seperti ini aja. Kita taruh bawah. Nah, di button ini masih memiliki cheat lagi ya teman-teman, yaitu text TMP, Text Mesh Pro. Nah, ukurannya kita kecilin aja ya teman-teman, jadi ukuran 0,957. Nah, seperti ini. Di bagian button kita bisa source image-nya kita ubah atau kita nonaktifkan aja jadi 0, seperti ini. Dan mau mengikuti template, ada banyak template di sini, mungkin kita circle aja. Udah masuk, kemudian di canvas kita klik lagi, kita masukkan UI canvas, kemudian Text Mesh Pro. Kita akan menambahkan sebuah teks ya teman, kita atur fontnya. Nah, di sini masih terlihat besar banget ya teman, kita bisa atur seperti ini 5 hingga, nah ini ya teman, kita bisa atur ukurannya seperti ini. Kita atur posisi center seperti ini. Kita bisa ganti mode ke Rich Tool, kita kecilin lagi, lepaskan, kemudian kita atur teksnya, isiannya. Mungkin kita bisa kasih ucapan selamat datang, welcome. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita play aja dulu untuk melihat hasilnya. Nah, udah tampil di lingkungan virtual reality yang telah kita buat ya teman-teman. Oke, kita akan mendekatkannya biar ini tampil dulu aja. Kita play lagi dan nanti bisa real time ngeditnya teman-teman. Kita pasang di bagian samping aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke bagian kanvas, kita edit, kita pindahkan ini. Kita bisa dekatkan lagi ya teman. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita klik nantinya. Nah, seperti ini. Ini masih belum berinteraksi apapun ya teman-teman, karena kita belum melakukan pemicu. Nanti kita picu trigger ini menggunakan script ya teman-teman. Oke, kita bisa pause dulu aja, agak gabungin aja dulu. Nah, kita lanjut membuat script ya teman-teman. Nah, di script ini nantinya kita akan mengatur jika button, kita ke inspektor dulu, jika button ini diklik maka objek buttonnya kita tarik akan memasukkan fungsinya. Nah, fungsi ini nantinya kita akan taruh suatu script yang akan melakukan perpindahan scene ya teman, memicu perpindahan scene. Nah, seperti itu. Kita akan membuat script dulu ya teman-teman. Kita bisa ke aset, kemudian klik kanan. Kita akan create folder terlebih dahulu supaya nanti tidak berjajaran ya teman-teman folder scriptnya. Kita atur, kita tulis saja script. Nah, seperti ini. Kita klik, kita klik kanan, kemudian create mono behavior script. Nah, seperti ini. Kita bisa namai scriptnya dengan perpindahan scene. Oke. Untuk mengeditnya gimana? Kita klik kanan, klik kiri 2 kali aja. Nah, muncul text editor ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code, maka langsung akan terarahkan ke Visual Studio Code. Nah, teman-teman jika tidak mengunduhnya, teman-teman bisa menggunakan Microsoft ya teman, Microsoft Editor.
yang udah keinstall ketika kita mengunduh Unity, atau enggak teman-teman bisa menggunakan VS Code kayak seperti saya seperti ini. Nah, yang kita perlukan yaitu kita hapus dulu aja script ini, void start dan void update nya kita hapus. Kemudian melakukan perpindahan scene, kita harus melakukan memasukkan using Unity engine dot green screen. Engine. Nah, kemudian kita akan memasukkan fungsinya ya teman-teman. Kita mungkin buat fungsinya, kita public void, nanti skinnya perpindahan skin pindah ke, nah kita mau pindah kemana nanti kita bisa isikan ini sebagai pindah skin seperti ini. Kita ke bawah, kemudian kita akan memicu perpindahannya dengan cara kita klik notepad dulu. Dengan cara kita akan memicu perpindahan scene manager, kemudian load scene. Nah, ini nanti kita masukkan di pindah scene-nya, kita inputkan ke Unity-nya tadi. Jangan lupa titik koma. Oke, udah dirasa. Oh ya, ini kita kasih scene management supaya nanti Unity-nya tahu kita akan memanggil scene managementnya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik save. Nah, kita tunggu di Unity-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah di Unity lagi. Nah, di sini scriptnya udah pindah menjadi script yang kita tulis di editor tadi ya teman-teman. Dan kita bisa perbesar lagi. Nah, di sini dapat fungsi using Unity Engine. Nah, ini fungsi basicnya supaya kita bisa berinteraksi dengan Unity Engine-nya. Dan using Unity Engine Scene Management. Nah, kita kasih tahu bahwa kita memerlukan scene management di bagian deklarasinya ya teman-teman. Dan kita akan membuat public class manage perpindahan scene monobehavior. Ini suatu kelas dari script kita ya teman-teman. Nah, kemudian nanti ada public void pindah ke string pindah scene. Nah, fungsi kita lebih terperinci menjadi kepindah ke, yaitu nantinya kita akan memunculkan di Unity bagian aksesnya ya teman-teman. Fungsi dipindah ke akan tampil di Unity. Kemudian setelah itu kita mau apakan, kita panggil scene manager, kemudian kita akan memuat scene baru ya teman-teman sesuai dengan yang kita tuliskan di Unity-nya. Untuk itu kita langsung praktek aja. Kita perkecil lagi. Kita ke button. Untuk memasukkan script ini mudah aja, kita bisa tarik scriptnya langsung ke buttonnya seperti ini, atau enggak kita add komponen. Nah, kita tulis perpindahan scene lebih. Nah, udah. Jadi kita bisa functionnya, kita ke game object, kita ke function perpindahan scene tadi ya teman-teman yang telah kita inputkan. Kemudian nah, ini udah muncul script yang kita tulis pada void class void tadi ya teman-teman. Nah, pindah ke, kita klik aja pindah ke. Nah, tadi nama scene-nya apa tadi? Nah, kita akan berpindah ke scene main ya teman-teman. Kita tinggal tulis aja main. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek langsung gimana di
gamenya nantinya. Oke, kita udah ke gamenya. Waduh, ini terlalu jauh kasihan, kita harus mendekat. Nah seperti ini ya teman-teman, kita udah berpindah dari yang kita ke start main, kemudian kita ke main. Pindah scene-nya telah berhasil ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman bisa kalau sedang mengekspor projectnya, teman-teman jangan lupa ke build profile. Nah build profile-nya teman-teman harus menyertakan scene startnya tadi ya teman-teman. Sini hanya scene mainnya, kemudian kita bisa menambahkan scene startnya dengan cara open scene list. Nah kemudian kita tinggal tarik aja scene startnya ke sini ya teman-teman. Nah di sini sudah terlihat ada 2 scene ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah sudah terlihat 2 scene, kita close saja. Kita bisa yang tadi kejauhan kita bisa deketin. Seperti ini, kita play lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin segini dulu video dari saya. Apabila teman-teman berhasil mengikutinya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.